Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Valin dan Febrian. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan mau mampir ke channel YouTube ini. Di video kali ini memang mau sharing lagi mengenai perencanaan keuangan. Karena sekarang kita udah masuk di bulan Desember, jadi kita harus bikin perencanaan keuangan. Gak berasa banget ya, tahun 2020 ini berjalan bener-bener cepet banget. Kayaknya baru kemarin ngerasain tahun baru, sekarang udah mau tahun baruan lagi. Teman-teman ngerasain juga gak sih hal yang sama? Tahun 2020 ini jadi kayaknya cepet banget berjalan gitu. Dan lebih banyak ngabisin waktu di rumah aja gitu. Oh iya, teman-teman udah ada belum rencana tahun baru ini kira-kira akan pergi kemana? Atau teman-teman akan ngerayain tahun barunya di rumah aja? Atau pengen staycation atau traveling atau pergi ke mall? Kayaknya mall udah buka ya, cuma memang belum pernah ke mall sih. Semenjak pandemi belum pernah belanja-belanja ke mall lagi. Belanjanya selalu via online nih sekarang. Karena masih takut, karena si corona kan masih ada ya. Rencananya sih nanti tahun baru memang pengen staycation sama Pepa sama Vera bertiga. Baru rencana sih, planningnya belum tahu nanti nih gimana. Mungkin di pertengahan Desember nanti akan lebih dimatengin lagi planningnya. Teman-teman gimana rencana tahun barunya? Pengen tahun baruan kemana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi perencanaan keuangan di bulan Desember ini memang mau buat di metode presentase gitu loh. Jadi nanti memang akan bagi beberapa persen menjadi 100% dari pemasukan ya. Dari pemasukan yang ada akan memang bagi ke beberapa persen atau ke beberapa tempat. Oh iya teman-teman, di sini kan memang selalu buat video perencanaan keuangan untuk ibu rumah tangga. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih single dan pengen memang buatin perencanaan keuangannya, teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar atau kirim DM ke Instagram Mema. Instagram Mema namanya Hai Valin. Kalian bisa cek linknya di description box atau cari search namanya seperti yang ada di atas Hai Valin ya teman-teman nama Instagramnya. Teman-teman boleh follow Mema dan DM ke Instagram Mema, jadi kita bisa berteman dan bisa mengenal Mema lebih dekat. Oh iya, sebelumnya Mema juga pernah buat beberapa video tentang perencanaan keuangan rumah tangga. Buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa nanti setelah tonton video ini mampir ke channel YouTube Mema dan lihat di situ ada video apa aja. Terus Mema juga pernah waktu itu buat video tips di akhir bulan, jadi 100.000 buat menu 4 hari makan. Teman-teman yang belum nonton videonya juga nanti bisa tonton videonya. Ini thumbnailnya ya teman-teman, atau nanti bisa klik link ini di atas. Jadi sekarang di sini memang mau membuat perencanaan keuangan di bulan Desember tapi dengan metode presentase. Presentase yang memang gunain ini dibagi 3 ya. Jadi dari penghasilan pokok nantinya itu akan dibagi ke 3 presentase atau ke 3 tempat, ke masing-masing kategori gitu loh teman-teman. Sebenarnya ada sedikit perbedaan sih dari perencanaan keuangan di bulan-bulan sebelumnya, karena sebelumnya itu perencanaan keuangannya nggak pakai presentase ya. Jadi sebelumnya memang masukin aja ke tipenya masing-masing. Jadi ada pemasukan dan ada pengeluaran. Di situ memang beberapa kelompok juga. Nah kalau di sini memang buat dulu presentasenya, baru memang masukin ke kelompoknya masing-masing kayak gitu. Di sini alhamdulillah untuk pemasukan masih sama seperti bulan-bulan lalu. 5.500.000 untuk penghasilan ya. Ini untuk gaji dalam 1 bulan. Dan karena memang kan gak kerja, memang ibu rumah tangga, jadi hanya nerima gaji dari PP aja. Jadi dari pemasukan 5.500.000 ini akhirnya kita olah dan kita bagi ke dalam 3 presentase. Kita bagi di sini presentasenya dibagi 20%, 30% dan 50%. 20% dari 5.500.000 itu totalnya Rp1.100.000.
Terus 30% dari 5.500.000 itu totalnya 1.650.000 rupiah. Dan total 50% dari 5.500.000 itu totalnya 2.750.000 rupiah. Nah, dari presentase ini baru Mema bagiin lagi dia ke masing-masing kelasnya. Jadi 20% ini Mema gunain dia untuk pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan ini sebenarnya sama aja kayak pengeluaran tetap ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah nonton video sebelum ini, pasti teman-teman tahu di situ ada pengeluaran tetap. Jadi di sini Mema kasih nama dia namanya pengeluaran bulanan karena dia setiap bulannya harus dibayarkan rutin selama 1 bulan sekali dan biasanya ini angkanya tetap atau pasti gitu ya teman-teman. Di sini untuk pengeluaran bulanan atau pengeluaran tetap ada 3 total biaya yang Mema masukkan ke dalam kategori ini. Yang pertama ada token listrik. Token listrik masuk ke pengeluaran bulanan atau pengeluaran tetap itu pasti karena dia setiap 1 bulan sekali kita isi token listrik. Terus ada internet, di sini Mema pakai IndiHome, itu juga Mema bayar 1 bulan sekali. Terus kemudian ada iuran bulanan atau kita nyebutnya sampah atau keamanan ya teman-teman. Di sini kalau di RT Tower ini disebutnya iuran bulanan dibayarkan ke RT Tower langsung biasanya. Di sini memang nggak tulisin masing-masing total biayanya berapa karena di video sebelum-sebelumnya memang udah tulisin. Jadi buat teman-teman yang mau tahu masing-masing biayanya ini berapa-berapa ya pos-posnya, teman-teman bisa tonton video yang perencanaan keuangan di bulan November karena di situ memang udah tulis juga detail dari berapa total yang memang keluarkan. Oke, kemudian di sini yang kedua ada 30%. 30% ini memang gunain untuk saving. Memang anggapnya ini saving atau jangka panjang ya. Jadi penyimpanan jangka panjang. Jadi anggap aja ini ibadah atau sedekah gitu ya. Di sini memang kasih untuk orang tua suami dan orang tua istri. Jadi sama untuk rata. Orang tua suami dan orang tua istri. Terus kemudian yang ketiga di sini ada sedekah. Sedekah ini wajib ya teman-teman, 2,5% dari gaji, jangan sampai lupa setiap 1 bulan. Terus nggak setiap 1 bulan sekali juga nggak apa-apa sih, kalau setiap minggu juga mau nggak apa-apa ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada nabung. Nabung di sini memang gunain masih sama kayak bulan November yang kemarin gitu. Kemudian di kategori yang ketiga ini memang bagi ke 50%. 50% ini memang masukkan ke dalam kategori kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ini adalah pengeluaran yang paling besar karena kan di sini mencangkup selama kehidupan sehari-hari ya teman-teman, maksudnya jadi untuk makan, terus ya untuk kebutuhan sehari-hari lah. Makan sih yang utama, makanya di sini memang tulis makan untuk kebutuhan yang pertama. Terus yang kedua beras memang pisah dari makan karena memang belinya beras ini di awal bulan juga sama. Terus makan memang juga masih gunain metode yang di bulan November kemarin. Terus di sini ada kebutuhan pokok juga. Kebutuhan pokok ini kayak misalnya sabun cuci, terus juga pewangi, apa ya segala macam lah pokoknya, odol gitu-gitu. Terus kemudian di sini ada biaya tak terduga. Di sini masuk ke kebutuhan sehari-hari karena biaya tak terduga ini memang kita harus siapkan juga ya teman-teman, sama di video-video sebelumnya juga ada. Terus kemudian ada jajan di yang terakhir. Jajan ini sebenarnya hanya sisaan aja sih. Kalau misalnya memang ada sisa ya buat jajan, atau kalau misalnya jajan masih ada sisa pun bisa memang gunain untuk memang tabung sama Pepa biasanya. Tapi lebih seringnya sih ujung-ujungnya digunain sama Mema sama Pepa buat jajan sih. Hehe. Karena biasanya malam minggu atau di hari Sabtu atau di hari Minggu gitu kita suka jajan. Gak apa-apa ya sesekali jajan gitu kan teman-teman. Oh iya, di sini memang gambar bunga-bunga, bukan bunga sih ini ya, daun ya. Daun sama emoticon love gitu. Karena memang
memang gambarnya nggak terlalu jago, jadi memang gambar yang sebisanya aja. Walaupun sebenarnya Desember ini identik banget sama hujan, tapi karena memang bingung gambar hujan itu gimana ya kan, jadi ya udah gambarnya yang memang bisa aja. Terus karena bulan Desember ini termasuk salah satu bulan yang penting untuk Mema sama Pepa juga, makanya jadi kita gambar emoticon love tuh gede-gede. Oke teman-teman, jadi kayaknya cukup sekian nih tips dari Mema untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jadi kita bisa gunain metode presentase untuk bisa kita bagi part-part mana aja yang sesuai sama kebutuhan kita. Tetap ingat ya teman-teman, kita harus mengutamakan kebutuhan dulu baru keinginan. Terus jangan lupa kalau bisa kita tetap sedekah ya teman-teman, 2,5% dari penghasilan yang kita punya, dan tetap harus menyisihkan berapapun adanya untuk orang tua kalau bisa gitu. Oke, cukup sekian video dari Mema. See you in the next video. Thanks for watching. Bye bye.